this place. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Kamu pasti pernah kan nonton film kartun SpongeBob SquarePants? Coba dong komen di bawah. Siapa sih karakter favorit kamu dalam film kartun SpongeBob? Tulis juga dengan alasannya. Kalau Elbrana tuh suka banget sama Gary, soalnya dia lucu dan imut banget. Mana suaranya kayak kucing lagi. Ya ampun, aku jadi berharap hewan seperti Gary beneran ada di dunia nyata. Atau jangan-jangan emang beneran ada lagi. Soalnya nih, aku mendapatkan sebuah teori gelap di dark web mengenai asal-usul SpongeBob SquarePants yang ternyata sangat mengerikan. Dan bisa jadi makhluk-makhluk di kartun tersebut beneran ada di bumi kita. Wah, gak nyangka banget kalau SpongeBob memiliki kisah tragis seperti ini. Seperti biasanya, aku ingatkan terlebih dahulu kalau apa yang Elbrana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. SpongeBob SquarePants merupakan serial animasi yang sudah diproduksi sejak tahun 1999 silam, disiarkan pertama kali di Amerika dan merambah ke seluruh dunia termasuk Malaysia dan juga Indonesia. Hingga kini serial animasi SpongeBob terus diproduksi karena memang terbukti peminatnya paling banyak dari seluruh film kartun yang ada di Nickelodeon. Pada mulanya karakter SpongeBob ini dirancang oleh seorang animator dari Amerika Serikat bernama Stephen Hillenburg yang ternyata adalah mantan ahli biologi laut. Gak heran kalau seluruh kehidupan yang ada di Bikini Bottom dibuat semirip mungkin dengan kenyataan makhluk asli yang ada di lautan bumi. Mereka semua digambar ulang dengan prinsip exaggeration agar karakter kartunnya menjadi lebih menarik sehingga mampu menarik perhatian para penonton. Namun sayangnya seluruh fans SpongeBob SquarePants berduka cita tepat tanggal 26 November 2018 silam karena Stephen Hillenburg sudah meninggal dunia. Ya ampun, aku jadi ikutan sedih karena beliau merupakan sosok yang sudah menghibur kita semua dengan karya animasinya. Kalau kita melihat animasi SpongeBob, pasti sudah gak asing lagi kan dengan kota Bikini Bottom. Di dalamnya ada banyak sekali karakter-karakter berwujud hewan laut yang hidup dan berinteraksi satu sama lain. Karena ini kartun, mungkin kita mewajarkannya apabila mereka dapat berbicara. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah Stephen Hillenburg sengaja melebih-lebihkan karakter hewan laut ini sehingga mampu melakukan aktivitas seperti manusia? Atau jangan-jangan mereka diadaptasi dari kenyataan alias beneran bisa beraktivitas seperti manusia pada umumnya? Setelah aku menyelidikinya lebih lanjut, ternyata ada sebuah sejarah kelam yang melatar belakangi kehadiran karakter-karakter SpongeBob di Bikini Bottom. Aku akan coba jelaskan secara sederhana ya. Pada tahun 1940, pemerintah Amerika Serikat menemukan sebuah lokasi dengan beberapa pulau yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Pulau ini bernama Bikini Atoll, sekitar 3.000 mil dari benua Australia. Secara geografis, Bikini Atoll berada di tempat antah berantah yang jauh dari pulau apapun di samudra itu. Namun, tetap saja masih ada peradaban dan segelintir manusia yang hidup di pulau tersebut dalam kelompok-kelompok pedesaan kecil. Karena saat itu adalah zaman-zaman Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika Serikat berinisiatif untuk melakukan percobaan senjata nuklir di Kepulauan
Kepulauan Bikini Atoll. Mereka berencana menjatuhkan banyak sekali bom nuklir sebagai testing penelitian untuk persenjataan militer. Dan kalian tahu, testing nuklirnya nggak tanggung-tanggung. Ada 23 bom nuklir diledakkan di dasar laut Bikini Atoll yang kini tertulis dalam sejarah secara resmi sebagai Bikini Bottom, alias dasar laut dari Kepulauan Bikini Atoll. Tentu saja sebelum testing nuklir ini dimulai, seluruh penduduk pulau akan direlokasi ke Amerika agar tidak terkena dampak radiasi. Namun tetap saja seluruh biota laut yang ada di dalam Bikini Bottom terkena dampak dari radioaktif yang dihasilkan oleh ledakan bom nuklir. Banyak sekali teori yang beredar bahwa seluruh karakter di SpongeBob SquarePants merupakan mutan yang berhasil bertahan hidup dari radiasi nuklir. Untuk membuktikan teori tersebut, El Prana sudah mengumpulkan beberapa petunjuk dalam film kartun SpongeBob. Yang pertama, sebuah pulau ikonik dengan pohon kelapa yang selalu muncul di opening maupun jeda dalam animasinya, terbukti ada secara nyata loh di Bikini Atoll, terletak di seberang hamparan pulau pasir dalam area Bikini Atoll tersebut. Yang kedua, sebuah pernyataan resmi dari situs Nickelodeon tentang tempat tinggal SpongeBob tertulis jelas bahwa dia tinggal di bagian bawah Bikini Atoll dalam kawasan Samudra Pasifik. Lalu yang ketiga, di episode 15 season ketiga berjudul Pranks a Lot, saat SpongeBob dan Patrick ngeprank Sandy, dia ketakutan tuh lalu naik roket dan meluncur ke kampung halamannya di Texas. Jika kita perhatikan arah laju roket tersebut berasal dari timur, tepat dari arah Bikini Atoll. Dan yang keempat, dalam adegan SpongeBob the Movie saat dia bernyanyi lagu Goofy Goober Rock, ada sebuah kondisi saat kamera zoom out hingga keluar angkasa. Dilihat dari arahnya, terbukti kalau letak Bikini Bottom tepat ada di bawah Bikini Atoll, samudra di antara Australia dengan Amerika. Memang sih nggak secara eksplisit, karena dalam versi kartun ini peta bumi dirancang lebih sederhana dan artistik. Wah, nggak nyangka banget kalau ada banyak petunjuk di film kartun SpongeBob tentang asal-usul kehidupan mereka semua. Itu artinya seluruh biota laut saat itu merasa tersiksa dong karena ledakan dari bom nuklir Amerika Serikat. 90% dari hewan laut, tumbuhan, dan terumbu karang musnah karena diledakkan. 10% sisanya juga sedikit demi sedikit mati, soalnya nggak tahan dengan efek samping radiasi nuklir. Hingga akhirnya hanya tersisa sedikitnya 3% dari total kehidupan di dasar laut Bikini Atoll. Nah, makhluk-makhluk laut yang tersisa inilah yang akhirnya bekerja sama membangun peradaban di bawah laut. Mereka sepakat untuk memberi nama kota tersebut sebagai Bikini Bottom. Dasar laut Bikini Atoll tempat korban bom nuklir berlindung. Ya ampun, kasihan banget ya. Pantes aja kalau tidak begitu banyak terlihat hewan laut di pemukiman rumah SpongeBob. Kalaupun ada di pusat kota Bikini Bottom, juga jumlahnya nggak bisa dibandingkan dengan populasi asli hewan-hewan di lautan yang normal. Ternyata itu karena mayoritas dari mereka terbunuh dalam tragedi testing nuklir tahun 1940 silam. SpongeBob, Squidward, Patrick, dan karakter-karakter ikan lain bermutasi pada anggota tubuhnya hingga menyebabkan mereka mampu berjalan seolah-olah dengan kedua kakinya. Sirip mereka digunakan sebagai tangan dan secara mendadak mereka memiliki kemampuan untuk bertingkah laku selayaknya manusia. Padahal sebenarnya itu bukan bentuk asli mereka. Spons laut tidak berwujud kotak, gurita tidak berjalan dengan tentakelnya yang lunak, dan bintang laut tidak hanya memiliki 2 mata, tapi ada 50. Ya ampun, ternyata reaksi radiasinya membuat mereka bermutasi hingga wujudnya menjadi seperti ini. Aku jadi ingat dengan wujud hewan-hewan yang terkena dampak radiasi nuklir Chernobyl. Mereka semua terlihat sangat mengerikan dengan bentuk tubuh yang abnormal. Setuju nggak kalau aku bahas tentang penampakan hewan bermutasi tersebut? Kalau like video ini tembus 10.000 likes, El Prana janji akan menunjukkan video penampakan hewan mutan pada konten berikutnya. Jadi pastikan
pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Secara ilmiah, proses mutasi makhluk hidup oleh radiasi pernah dibuktikan oleh peneliti Amerika Serikat pada tahun 1950 melalui taman atomik pertama di dunia. Taman ini bernama Gamma Garden yang berisikan berbagai macam tumbuhan mutasi oleh karena paparan radiasi nuklir. Mereka sengaja menempatkan sumber radiasi di tengah taman dan menutup ruangan tersebut hingga seluruh tumbuhan di dalamnya mengalami suatu reaksi. Dan kalian tahu, bagian tengah taman dan pinggir semua tumbuhannya mati. Hanya beberapa saja yang berhasil bertahan hidup. Tumbuhan yang masih hidup pun wujudnya menjadi aneh dan tiba-tiba memiliki kandungan racun. Hanya ada satu tumbuhan yang berhasil ditemukan selamat dari paparan radiasi. Tumbuhan ini memiliki sifat yang dapat dikembangbiakkan sebagai material untuk menopang kehidupan manusia. Sisanya hanyalah tumbuhan beracun yang tidak dapat dikonsumsi. Fakta ini cukup menjelaskan sekian juta makhluk laut di Bikini Atoll, hanya sedikit saja yang berhasil bertahan hidup dari paparan radiasi nuklir. Beberapa lainnya bermutasi menjadi makhluk aneh yang gak mungkin bisa dibiarkan hidup. Dan sedikit sisanya bermutasi menjadi karakter-karakter dalam SpongeBob yang mampu bertingkah laku selayaknya manusia. Seluruh korban di dasar laut Bikini Atoll dikuburkan di pemakaman kota yang kemudian menjadi Bikini Bottom. Wah, gak nyangka banget. Ternyata asal-usul SpongeBob sangat mengerikan seperti ini. Yah, inilah teori gelap dari latar belakang film kartun SpongeBob. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan teori tersebut? Ataukah itu semua hanya spekulasi dari para fans saja? Coba kamu komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.